Nah, jika Gibran dan Menteri Dikdasmen gak menganggap revolusi sistem pendidikan itu penting, percayalah, mau nambah mata pelajaran apapun, sebanyak apapun, seberat apapun, gak ada gunanya. Nambahi mata pelajaran sama nambahi beban, membuat tingkat stres anak itu menjadi lebih tinggi. Kemarin saya melihat berita wakil presiden kita itu Gibran itu menitipkan sebuah mata pelajaran baru untuk anak-anak SD maupun SMP. Oh ya apa titip. Ya mungkin akan mulai diterapkan di tahun ajaran baru 2025-2026. Mungkin kurikulumnya juga baru, menterinya baru. Lah mata pelajaran itu apa coba? Mata pelajaran coding. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita. Ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Waduh, ini Mas Wapres ini piye to ya? Mbok nek duwe gagasan itu tidak sekedar gagasan loh, tapi beneran didiskusikan dengan banyak pihak dulu. Termasuk para orang tua siswa, atau diseminarkan dulu lah. Dipahami dan ngerti ini beneran ini berdampak pada anak-anak ini. Nah, bagaimana beban anak-anak sekolah sekarang ini? Jangan nganggap loh, bila putra ini jenengan atau adik jenengan sekolahnya baik-baik saja, gak merasa abot, utawa gersulo kita ditambahi mata pelajaran dan tugasnya. Anak pejabat itu ya dipadake sama kita ini rakyat jelata ini ya mungkin beda, tapi ya sama anak-anak itu masih terbeban dengan tambahan beban pelajaran ini. Rumangsane apa bare untuk makanan bergizi lantas siswa bebas tuh ditambah beban pelajaran, ya jangan. Ya bisa-bisa tiba-tiba mak celing habis makan gratis sarapan itu langsung pinter kabeh dalam sekejap, kan ya nggak begitu. Pendidikan itu proses yang panjang, bukan sulapan, bukan bim salabim. Kemendikdasmen ini ayo malah sedang memikirkan pelajaran matematika akan dimulai dari taman kanak-kanak. Kementeriannya iso berubah loh jeneng itu nanti. Dari Kemendikdasmen jadi Kemendikdasmu. Ditambah TK itu harusnya kan pelajaran itu bermain. Diberikan pelajaran etika, dan orang mikir ongkok dulu ini. Belajarlah di pendidikan cara Jepang itu loh. Sampai SD kelas 1, kelas 2 itu murid itu tidak diajarin matematika, tapi diajari etika. Bukan matematika, tapi etika. Nah, punya gagasan itu mbok sing visioner gitu loh. Nah, usulan pelajaran matematika diajarkan di TK itu, atau ada tambahan pelajaran coding buat siswa SD atau SMP. Kuwi dudu visioner itu. Menurut Begawan loh, kuwi ngawur itu, ngawur pol itu. Nah, ini Begawan bisa menduduhkan ini. Menduduhkan atau menjelentrehkan apa ya namanya tuh? Jelebe apa ya? Ya membuka banyak hal lah ya, memberikan pengertian lah. Ini buat membantah gagasan-gagasan yang begini ini bisa saya urun rembuk ini. Bisa memberikan usulan. Substansi atau intinya itu. Ini saya nggak nolak ide itu, enggak. Tapi tidak boleh diterapkan untuk semua siswa. Bocah kuwi, anak itu punya kelebihan dewi-dewi, sendiri-sendiri. Setiap anak itu unik. Ya tolonglah, sistem pendidikan kita itu butuh direvolusi, dirombak total itu. Nah aku mbok wani geras-gerasan. Tanya aja lah bocah SD sama SMP, tuh anak-anak SD sama SMP. Bila besok diminta tidak masuk sekolah, oh, dia senang atau sedih? Oh, sesuk kowe prei. Senang atau sedih?
Itu saja pertanyaannya. Mungkin dari 100.000 orang hanya satu yang menjawab sedih, besok nggak masuk sekolah, libur itu. Itu tandanya apa? Sekolah kita itu beban bagi anak-anak. Sekolah itu harus menarik bagi anak-anak. Sekolah itu harus ada permainan, mainan, jadi kerasan. Karena apa? Anak-anak jadi wegah sekolah itu karena beban di sekolah terlalu banyak. Sekolah yang sekarang itu belas ra menarik kanggo bocah sekarang ini. Ya ngoyo-woro lah, nambah pelajaran coding barang itu yang sudah-sudah aja wis do bengep kok. Wis do gresulo itu anak-anak itu. Tadi di awal sudah tak sebut toh. Monggo lah bila mau nambahin beban pelajaran baru tuh. Ning dibuat kayak ekstrakurikuler. Ya, mata pelajaran tambahan atau pilihan bagi anak-anak supaya memilih sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Bagi anak-anak yang berminat atau yang tertarik soal itu ya misalnya ini macam ekskul silat misalnya, PMR atau tahfiz, ada teater, drama, band, futsal, olahraga dan lainnya itu banyak tuh. Lah mbok kira nambah pelajaran iki enggak nambah anggaran dari APBN. Kurikulumnya bisa berubah lagi. Waktunya juga tambah lagi, anak-anak jadi bosen, capek. Akhirnya nggak masuk dalam otaknya. Karena sudah capek. Nah, apa hasilnya bakal signifikan bagi masa depan anak-anak kelak? Ya memang di masa depan, 15 atau 20 tahun lagi, anak-anak yang nggak tahu coding, hidupnya bakal belasak bisa. Bisa. Ya belum tentu. Tidak semua juga begitulah. Jaga ahli coding tidak menjamin seorang anak sukses. Itu hanya bagian saja itu. Ini janjane panggil presiden ini titipe beneran apa piye ora ini. Ini Pak Menteri Dikdasmen ini, yang ngapunten loh Pak. Ini Om Begawan itu nggak protes, nggak bakal ngeritik, enggak tuh ngapunten nggih untuk Profesor Abdul Mukti ini. Minta maaf ini, saya belas gak benci jenengan. Enggak. Mboten wantun, enggak berani saya ini, kualat nanti. Lah Profesor Mukti ini salah satu tokoh yang saya kagumi. Hanya minta tolong ini, saya mewakili banyak masyarakat, banyak anak-anak lah. Anak-anak yang nggak tahu matematika, nggak paham coding, tidak dijamin uripe bakal ruwet di masa mendatang. Lah setiap anak itu kan punya kelebihan masing-masing toh. Lah sudahilah memberi beban anak-anak tambahan lah gitu. Dengan beban ilmu yang berlebihan, yang diharapkan sekarang itu beban mereka berkurang loh harusnya tuh, malah ditambah. Oh, ada ekstrakurikuler, ada PR, ada macam-macam lah. Coba para orang tua tuh sekarang dampingi mereka kerjakan PR kelas 2 atau kelas 3 SD wae. Ngajari itu loh di rumah tuh, mumet kok, ngeluh sih orang, emosi itu orang tua itu. Gila kok aing-aing aja nambahi pelajaran lagi. Kasihan dia anak-anak. Lagi peran orang mumet kan cari sinau, sekolahnya anaknya atau dua anaknya tuh guru siap mendampingi siswa saisone. Dia punya rakat, punya biaya untuk mendampingi anak-anaknya. Lah apa gurune anak-anaknya itu wani menehi biji limbon ora iso garap. Itu dicopot itu. Nah iya ta. Orang muda nggak tahu aja piye carane biar paham pasti itu. Nah kira-kira rakyat jelantah ngene iki yang seperti Om Begawan tuh, dan tetangga tonggo teparo kalau bahasa Jawanya itu. Gurune ya serangga agas itu. Angger ra iso ya disitema keset, goblok, bodoh itu pasti itu. Lemot. Wah, ini anak ini masa depan suram. Dan sapi turute ya atau dan sebagainya kalau bahasa Indonesianya. Lah kayak di Jepang itu loh. Modali bocah sekolah itu pas usia anak itu dengan sopan santun, adab, etika itu di Jepang itu. Orang pelajaran matematika di Jepang itu dari anak-anak TK sampai SD kelas 1 2 itu masih diberikan pembelajaran tentang etika, adab, sopan santun itu. Dan itu harganya jauh berlipat lebih berharga daripada ilmu pengetahuan. Moral dan etika itu harus ditanamkan sejak dini bertahun-tahun menjadi pondasi anak-anak.
agar dia menaiki tangga pendidikannya bisa lebih santun, lebih baik, menjadi orang yang berintegritas, berdedikasi dan jujur. Nah, kadang kita mendidik anak-anak, mendidik etika anak ini tahunan, kadang-kadang orang nyantel. Dan ilmu pengetahuan penting itu bocah tekun bisa, rajin sregep sinau bisa. Tapi kalau etika adab itu nggak bisa ujuk-ujuk. Itu harus dari awal, pelan-pelan, agar merasuk dalam diri menjadi karakter anak itu sendiri. Ya toh. Bila sudah menguasai, sulit hilang tuh pengetahuan itu. Pengetahuan beda sama materi etika serta moral itu. Puluhan tahun diajarkan dari kecil, nggak jaminan bisa terjaga itu. Anak usia TK, SD, SMP cukup diajari ilmu standar saja semacam bahasa Indonesia, kewarganegaraan atau PPKN lah istilahnya waktu dulu. Nah, sekarang gua apa tuh? Lalu berhitung atau bahasa kerennya atau matematika, ada IPA, IPS, bahasa cukup. Di luar pelajaran itu, ajari mereka soal adab dan etika. Unggah-ungguh kalau bahasa Indonesianya. Bagaimana dengan pelajaran agama? Ya biar ditanggung jawab, menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak, untuk menjadi orang yang sangat taat dengan agamanya. Lebih saya biasakanlah di sekolah mereka bilang minta tolong dan terima kasih. Itu aja ajaran yang mendasar bagi anak-anak. Misalnya anak-anak diajari mau antri, tidak nyerobot, buang sampah pada tempatnya. Itulah. Cuci kanan, cuci tangan, cuci kaki, cuci kaki. Ketemu orang tua menunduk dan sebagainya lah. Itu malah lebih penting. Dan di sekolahan jangan lagi ada ulangan atau testing itu. Ngasih multiple choice. Pilihan ganda atau ABCD. Pilih salah satu. Pilihan ganda diakui atau tidak. Membuat anak-anak secara mental terbentuk bergantung pada jawaban. Ya kasih ulangan soalnya si TAE 5. Tapi sing isai itu loh, alias biar menguraikan sendiri jawabannya itu. Ditulis sendiri. Bukan milih gitu. Itu melatih otak anak berpikir. Ngasah biar makin tajam. Itu seperti waktu saya SD itu. Ada pertanyaan cuma 5 itu. Nek terbiasa pilihan ganda, akhirnya apa? Saat dewasa ketika menghadapi kesulitan hidup, dia tidak terbiasa memakai otak untuk berpikir. Hasilnya ya kayak haters ngompol itu. Isinya kepala udah kelewat beku itu. Tidak pernah paham, isinya mau gagal paham tok. Dijelaskan berbagai isu politik ya. Tak paparkan runtut sampai berbusa-busa. Ada sebab akibat, ada data, ada argumentasi. Ya maksa ora paham. Karena terbiasa begitu, multiple choice tok. Pilihan ganda tok. Lah apa begitu? Mereka nggak terbiasa memakai isi kepala. Nah, ini perlu disampaikan kepada semua instansi terkait yang berhubungan dengan pendidikan ini. Nah, jika Gibran dan Menteri Dikdasmen nggak menganggap revolusi sistem pendidikan itu penting, percayalah, mau nambah mata pelajaran apapun, sebanyak apapun, seberat apapun, nggak ada gunanya. Nambahi mata pelajaran sama nambahi beban, membuat tingkat stres anak itu menjadi lebih tinggi. Nah, ingat loh, mereka tiap pagi itu masuk sekolah. Sebutannya lembaga pendidikan itu bukan persekolahan loh. Yang mau dibentuk itu karakternya. Jenjang prasekolah sampai pendidikan dasar 9 tahun alias SMP itu fokus pada karakternya dulu. Apalagi ketika anak-anak TK dan SD diberi pondasi etika, adab dan sebagainya. Nah di dalam sini nih, di dada ini. Nanti lulus SMP, ya nah kuliah entah D1, D3, S1 sampai doktor, asal tidak dokter yang kayak UI itu loh. Nanti ditangguhkan. Lah baru yang digarap sini gitu loh. Dari sininya dulu. Lah level pendidikan dasar kok fokusnya pengetahuan. Ya hasilnya seperti sekarang ini. Banyak pejabat secara gagasan, inovasi, terobosan, banyak yang bagus, tapi bagaimana dengan kasus korupsi?
nggak bisa terberantas. Pelecehan, perceraian, KDRT, ART, KDRT, ya toh. Ada anak mana nih wong tua, ada orang tua membunuh anaknya dan sebagainya. Ada suami menghajar istrinya, istri menghajar suaminya. Ya karenanya pengetahuan saja, tidak diajarkan karakter adat, istiadat, etika dan unggah-ungguh. Nah sedangkan di rakyat jelata, perkara macam pembunuhan, perampokan, perkosaan, mutilasi dan sebagainya, akhirnya semakin banyak. Gak terbiasa atau gak kuat nahan beban hidup, akhirnya bunuh diri. Pengen ngerti penyebabnya? Ya sistem pendidikan kita itu yang berubah sejak Pak Habibie pulang dari Jerman itu. Lalu sistem pendidikan diarahkan Pak Harto, biar semua orang kayak Pak Habibie. Bukan berarti Pak Habibie itu buruk, bukan. Tapi tidak semua anak bisa kayak Pak Habibie. Pak Habibie itu cuma satu, 1.000.000 aja. Sekarang yang perlu kita bangun itu karakter anak dulu. Tolonglah ini dievaluasi. Ini usulan dari Bung Kawan nih, bisa didengarkan. Dibenerin sekalian lah. Positifnya kurikulum merdeka itu apa? Menekankan pada minat serta kemampuan anak. Lu bisa dibayangkan enggak? Nek coding itu diajarkan di SD atau SMP kayak usulnya wakil presiden. Apa akan muncul remaja macam Putri Aryani? Apa bisa jedul pemuda kayak Marcelino Ferdinand? Bagaimana dengan seni tari, seni pahat, kemampuan menulis cerita atau menggambar ilustrasi, dan seabrek-abrek bakat anak-anak Indonesia yang lain? Apa selain menguasai coding, ilmu lain tidak penting? Wow, banyak yang lebih baik, banyak yang lebih sukses daripada hanya menguasai coding. Om Gampang percaya nih, coding bukan ilmu yang tidak penting, bukan. Tapi juga jangan digeneralisir. Semua anak wajib ngerti dan menguasai. Kasihan anak yang tidak mampu, yang pas-pasan. Gimana dengan pengganti Cep Renata, Aldi Satya, pembalap super sport yang naik kelas itu? Atau Aryo Seno, jubir muda PDIP, yang kalau berdebat, berdiplomasi sangat hebat itu. Dan lainnya lah. Jangan matikan potensi-potensi anak muda kita ini hanya disebabkan rasa egois para orang tua saja. Modal itu anak-anak dengan kemampuan bagaimana menghadapi hidup. Apa Pak Mendikdasmen sama Wapres lupa itu. Banyak mahasiswa bunuh diri loh. Ngelunjak ke dosen. Mana ini? Apalagi banyak murid-murid SMP, SMA yang berani ke orang tua. Ke orang tua, ke guru. Ada yang terlibat judi juga loh. Judi online, pinjol, narkoba banyak. Maupun berbagai kejahatan yang dilakukan. Itu tanda dia tidak happy dengan masa mudanya. Bebannya terlalu berat. Lulusan universitas negeri, bahkan levelnya S2, nyari kerjaan, susahnya setengah mati. Ini yang harus dirubah, harus dibangun karakter manusianya. Mengapa pada gak berani punya usaha sendiri? Membuka usaha sendiri. Ya tadi yang saya omongkan, terbiasa sejak sekolah disodori ragam jawaban multiple choice, A, B, C, D, C. Padahal ngadepi urip tidak pernah disediakan alternatif jawaban. Sama Tuhan juga nggak pernah. Harus mikir sendiri, harus menulis jawaban sendiri. Nggak milih. Wah, aku milih jadi anak juragan nggak bisa. Wah, aku harus milih jadi juragan minyak itu nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus berpikir sendiri. Milih lalu dikasih nggak bisa. Mengapa remaja yang sering bikin masalah atau terlibat kriminal seringkali berasal dari pendidikan formal atau kebanyakan dari sekolah-sekolah? Lihat saja tuh, yang mantan santri yang hidup bertahun-tahun di pondok, banyak yang melakukan, sedikit sekali melakukan tindakan kriminal, terutama dari pondok pesantren tradisional. Karena mereka di pondok sudah dilatih mandiri, berpikir sendiri, diajari bagaimana ngatur hidupnya sendiri, bertanggung jawab dengan perilakunya. Nah justru modal-modal pengetahuan menghadapi hidup itu yang lebih penting daripada menguasai ilmu tertentu. Nah cek aja anak-anak sekarang, sukanya flexing, pamer, sok bahagia, nuduhi kekayaannya orang tua. Banyak pemuda atau remaja kita sekarang ini ringkih, nggak kuat, nggak tangguh, nggak bakoh.
tidak kuat menghadapi ujian hidup. Nah, jika rencana menteri dan wakil presiden tetap diteruskan, bangsa ini akan terancam masa depannya. Ini kawan kasihan nih pada anak-anak yang punya kemampuan di bidang seni, bidang olahraga, dan sebagainya. Sering dianggap tidak penting, dianggap remeh sepele. Justru dari seni bangsa kita itu terjaga sampai sekarang. Budayanya, kita lihat saja ribuan candi, keraton, artefak, patung, keris, alat musik, dan sembarang kalir itu membuktikan bangsa kita ini berjaya, hebat itu. Mana ada jejak sejarah bila Nusantara kita itu, bumi pertiwi kita itu menoreh rekaman kemajuan secara teknologi. Nggak ada. Belas reneng. Ini bukan berarti tidak menganggap gak penting negara kita memproduksi pesawat, kereta api, enggak. Atau kapal peratal tempur dan sebagainya, mobil, laptop, HP, dan simbol-simbol modernisasi. Enggak, bukan itu. Semua kelebihan peserta didik ini jangan mengabaikan hak-hak anak untuk berkembang sesuai potensinya. Semua ada tempatnya. Semua ada haknya. Mereka punya kemampuan masing-masing. Jangan dibatasi. Biarkan mereka berkembang. Jangan hanya karena egoistis kita membatasi semua kemampuan anak-anak kita. Itu ya, salam kawan, salam ngumpul, salam pendidikan. Dadah.